Halo Sobat Inspirasi, kembali lagi kita di kanal Ruang Temu Inspirasi. Kali ini kita bertemu dengan Pak Oni Wijanarko. Selamat sore. Selamat sore teman-teman. Nah, kali ini kita mau ngomongin tentang yang asik-asik dan seru-seru Pak Oni. Terutama tentang gimana untuk perekonomian global dan domestik yang kita kaitkan dengan bagaimana nanti ada siklus investasi dan juga tips untuk generasi muda untuk bagaimana cara menabung dan lain sebagainya. Ya. Ini Pak Oni, mungkin sebagai pengantar Pak Oni, di tahun 2025 ini mungkin tidak mudah gitu ya. Banyak dinamika di awal tahun, yaitu ada kasus tarif gitu ya Pak ya, case tarif, terus juga ada juga dinamika masih berlangsung tuh perang-perangannya di global Pak. Nah mungkin gimana Pak kondisi ekonomi global dulu Pak, lalu bagaimana nanti di domestiknya Pak? Di domestiknya ya. Terima kasih Enji, Ruang Temu Inspirasi yang menginspirasi. Jadi kalau kita bicara global, sebagaimana kita ketahui semenjak Presiden Trump jadi presiden, itu ada berbagai kebijakan yang semakin menambah ketidakpastian. Padahal pasca COVID sendiri sebenarnya dunia dihadapkan ketidakpastian. Ditambah dengan kehadiran Trump, dengan eksekutif ordernya, dengan kebijakan terutama perang dagangnya, ini menambah dunia semakin tidak pasti. Negara-negara yang tadinya mengarah ke globalisasi sekarang harus deglobalisasi katanya ya, memproteksi diri kepentingannya, tidak mau berbagi nih gara-gara ada salah satu negara besar yang ingin dia yang menjadi pemenang di dalam perang perdagangan dunia ini. Dan semenjak Pak Trump jadi presiden, kita dikejutkan dengan tarif ya. Dan itu tarifnya nggak pernah final. Terus berubah-ubah, dan kata-katanya Mr. Trump itu never finals, itu masalahnya ya. Sehingga kita ingat 2 April diumumin pasar bergejolak. Habis itu Juni ada deeskalasi, pasarnya bagus. Kemudian sekarang eskalasi lagi sama Tiongkok, pasarnya gerah lagi. Ya seperti itulah, berombak pasarnya. Dan itu menyebabkan berbagai lembaga supranasional seperti IMF, World Bank itu sering sekali mengkoreksi angka pertumbuhan ekonomi global. Ya termasuk Indonesia juga dikoreksi berapa kali ya. Dan kita lihat arah ke depannya sih memang agak melambat ekonomi dunia, terutama karena ketidakpastian tarif dan geopolitik ya. Kalau geopolitik kita sempat kemarin hampir kurang dari 2 minggu aja harga minyak dan Selat Hormuz sudah kacau balau waktu itu ya. Tapi sekarang balik lagi temanya ke tarif, dan itu membuat pertumbuhan kita sampai di 2026 itu diperkirakan melambat, pertumbuhan dunia. Melambatnya apa ya, bisa dipahami karena dengan adanya tarif itu volume perdagangan jadi menurun karena ada hambatan perdagangan. Dan ini berbagai negara sedang mencari adjustment dan adaptasi. Jadi kemungkinan dampak tarif ini lumayan ini. Meskipun tidak panjang, begitu adaptasinya ditemukan mungkin akan kembali ke normal lagi. Apalagi adjustment itu ada perundingan dan sebagainya ya. Jadi ya intinya kita slowing growth ya. Tetapi ada kabar yang menarik, yaitu di tengah slowing growth memang inflasi dunia cenderung menurun. Kalau Kenji ingat, setelah COVID kan Amerika sampai 8% loh, inflasinya sekarang 3%, udah turun. Tingkat suku bunga Fed juga udah menurunkan berapa kali. Apalagi Bank Indonesia udah lebih 5 kali Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunga. Jadi ini juga ada kabar yang sebenarnya yang memberikan motivasi bahwa meskipun ada ketidakpastian, tetapi ada motivasi untuk tumbuh, yaitu turunnya inflasi dan turunnya tingkat suku bunga. Nah, kejadian itu semua memang akhirnya berdampak ke berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia. Ya. Nah, Indonesia kalau kita lihat hampir sama, bunga turun terus. Inflasi kita 2,65 kemarin, pertumbuhan 5,12. Meskipun ada berbagai polemik ya, tetapi memang di pertumbuhan itu ada yang kita harus cermati, terutama kalau kita lihat ekspor impornya lengkap. 5,12 faktornya
Kira-kira apa Pak tadi? Nah, yang kelihatan menonjol ekspor impornya bengkak karena front loading. Jadi sebelum tarif diterapkan di bulan Mei Juni mungkin dunia usaha udah produksi habis-habisan, ya kan? Terus ekspor sebelum kena tarif. Jadi dia udah tak jual sekarang, nanti aku malah nggak laku nanti barangnya, ya kan? Nah itu responnya dunia usaha. Yang kedua, ada hal yang mengkhawatirkan juga bahwa ekonomi itu ditandai dengan penurunan, yaitu sebelum bulan Juli yang namanya Purchasing Manufacturing Index, itu indeks yang mengukur aktivitas dan kapasitas berproduksi, ya itu indeksnya di bawah 50. Itu hampir 4 bulan atau 5 bulan berturut-turut kalau nggak salah, nanti bisa dilihat di statistiknya. Itu tandanya terjadi kontraksi. Jadi kontraksi itu misalnya begini, mesin yang biasanya digunakan 12 jam, sekarang kok digunakan jadi 10 jam. Berarti yang operatornya juga berkurang. Makanya itu ada kaitannya PMI yang turun itu dengan banyaknya layoff waktu itu. Ya. Tetapi ya mungkin Indonesia diberkatin ya. Ternyata dilihat dari statistik, yang mendorong 5-12 itu juga ada pertumbuhan di sektor lapangan kerja informal. Itu porsinya 5-8%. Nah, itu artinya apa? Ya mungkin banyak layoff, tetapi banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang tidak dicatat di perusahaan. Misalnya anak-anak lulus kuliah, nggak ada kerja, dia ada mobil atau pakai mobilnya siapa, jadi pengemudi online. Ya, banyak freelancer Pak sekarang. Dan banyak freelancer, banyak reseller, ya kan? Ya. Nah itu juga yang menyebabkan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Jadi ada lapangan kerja informal. Di samping itu di semester di quarter kedua itu kan banyak libur ya, ada lebaran dan sebagainya. Dan itu ternyata ya mendukung. Jadi transportasi, logistiknya baguslah di situ. Nah ini nyambung ke pertanyaan kedua Pak. Tadi tantangan dan juga apa peluang tadi. Bagaimana generasi muda itu menyikapinya, ini pertanyaan kedua. Betul. Mungkin untuk menginspirasi teman-teman generasi muda, ya jangan patah arang gitu ya di dalam kondisi yang saat ini. Betul. Kita nggak boleh patah arang. Kita juga melihat berbagai upaya ya yang dilakukan pemerintah. Mudah-mudahan bawa hasil. Bukannya kita pro pemerintah, tapi kenyataannya kan memang betul ya. Ada uang pemerintah yang di Bank Indonesia 200 triliun itu dipindah ke sistem perbankan, dan harapannya itu mengulang sejarah, harapannya ya. Meskipun itu banyak analis ekonomi juga memperdebatkan. Nah, mengulang sejarahnya bagaimana? Ya kita pernah ngalami di tahun 2020 dan 2021 pada saat Covid tadi ya. Pada saat pemulihan ekonomi nasional, itu uang fiskal yang jumlahnya kurang lebih 70 triliun itu dipindah ke sistem perbankan, dan alhasil itu memberikan multiplier. Jadi dia menjadi kredit baru jumlahnya 360 triliun dari uang 70 triliun itu, artinya kurang lebih multipliernya 5,7 kali. Dan mungkin waktu itu blessing karena pemulihan, ya industri bangkit semua habis Covid kan. Jadi kredit baru diserap sama dunia usaha, dan itu mendukung pertumbuhan kita yang tadinya minus di tahun 2022 menjadi plus 3% kalau nggak salah di situ. Yang menjadi tantangan untuk saat ini seperti apa Pak? Pertanyaannya itu betul. Tadi kan dijelaskan, sekarang kita hidup di slowing economic growth ya. Ya tadi Amerika, perdagangan tarif, volume perdagangan turun, ada PHK dan sebagainya. Nah, tantangan kita, harapannya ya, tapi pertanyaan dulu. Kalau harapannya tadi kan jadi multiplier yang, tapi tantangannya adalah demand-nya di mana kita sekarang? Kita khawatir sekali kalau uang yang 200 triliun itu tidak turun di kredit dan sektor real. Kita khawatir di situ. Tetapi kita juga harus melihat ada berbagai kebijakan untuk mendorong penciptaan permintaan, baik permintaan yang sifatnya menarik atau pull, ataupun yang push yang mendorong. Salah satu contohnya ada kebijakan pemerintah, mungkin teman-teman yang muda-muda harus ngikutin juga ya, 845, ya kan? Yang untuk menyiapkan formal anak-anak yang sudah lulus itu dikasih apa istilahnya magang, internship, ya kan? Terus ada kebijakan pajak
yang sektor tertentu yang pegawainya gajinya di bawah 10 juta itu budgetnya ditanggung oleh pemerintah. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sifatnya push sama pull. Nah, tapi pertanyaannya apakah itu mampu menyerap 200 triliun itu menjadi multiplier yang berimpact kepada pertumbuhan ekonomi kita. Kita lihat nanti datanya di bulan November atau Desember. Kalau ada peningkatan kredit berarti ya itu Ada harapan ya Pak? ada harapan yang bagus, ada angin segar di Angin situ segar. ya. Kalau tidak ya untuk generasi muda tadi, Ya. kan kita lihat kan tadi data tadi memberikan kita motivasi dan insight. Ya. Oh kita kalau lowongan kerja di sektor formalnya belum tersedia ya, kita harus punya keahlian untuk masuk di informal dulu. Ini saran saya ya, supaya waktu kita nggak sia-sia, tetap ada produktivitas. Jadi terus dia belajar apa content creator, jadi reseller, atau pengemudi Grab online, atau apapun yang sifatnya informal itu juga bisa menghasilkan. Jadi itu juga bisa menjadi daya dukung untuk bertahan sementara ya, sampai dengan formalnya nanti. Bisa salah satu mempelajari AI Pak. Ya, betul. Untuk apa namanya, sekarang tuh banyak lowongan untuk digital marketing misalnya. Ya, Nah itu mungkin bisa sangat membantu gitu Sangat ya, membantu, betul. untuk mempersiapkan tadi generasi muda untuk tadi menangkap peluang-peluang yang tadi Betul, Pak sektor Odi sampaikan. informal. Nah. Kan sekarang juga banyak di Ya Pak. pressure di dunia media konvensional, lawan dunia medsos, terutama di periklanan, ya kan? Ya. Sekarang banyak periklanan ke sosmed, itu salah satu contohnya.